itu memang kita sebaiknya divaksin ya. Yes. Ya, tapi balik lagi sih ke pilihan ya. Cuman kalau yang gue baca-baca memang sebaiknya vaksin itu dilakukan oleh 70% orang Indonesia. Hai Mi. Hai Tan, hai Militan. Yeay, ada Intan hari ini. Setelah kemarin berlibur isolasi di rumah ya selama berlibur ya, minggu. biar menyenangkan diri gitu ya. ya. Berlibur karena kita anggap isolasi dan karantina itu berlibur supaya ikhlas dan happy. Iya, supaya ikhlas. Wah, penting banget tuh. Saat kemarin tuh buat ikhlas tuh penting banget. Jadi ternyata menerima tanpa drama itu susah sekali pada sangat saat sulit. Apalagi ini menakutkan kan, penyakit ini kan, virus ini agak bikin takut. Kebanyakan berita yang bikin serem-serem gitu ya. Makanya jangan lupa teman-teman untuk selalu 3M. Yes. Pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Ya, insya Allah sih kalau udah mematuhi ketiga itu mudah-mudahan virusnya go away ya. Yes. Sama mungkin tambah satu, meningkatkan imun juga. Yes. Yang penting kita ikhtiar. Kalau kata orang imunnya minum ini, minum itu, minum aja vitaminnya, makan aja yang sehat. Oh, tapi itu benar sih Mi. Gue minum semuanya, gue minum ya sekarang. Kan? Kita ikhtiar. Yang penting kita ikhtiar aja supaya merasa. Bo, serem banget Bo. Itu virus udah deket banget Bo. Soalnya Bo. Makanya tuh, dibilang jahe merah, minum guys. Dibilang minum kunyit asam, minum guys. Dibilang habat 5 biji sari, sikat. Korma sekotak, sikat. Lu mah lapar kayak sekotak tuh korma ya. Vitamin C sikat, vitamin D sikat. Pokoknya semuanya gue sikat sekarang. Semua vitamin ya. Sama vitamin B, bokeh itu juga ya. Waduh, kalau kebanyakan vitamin kayaknya bisa jadi vitamin B jadi bokeh, semua dibeli. Tapi tenang, sehat tidak harus mahal. Banyak vitamin-vitamin yang murah, kita juga harus percaya produk-produk Indonesia yang banyak murah-murah tapi bikin sehat ya kan. Nggak harus vitamin-vitamin import lah. Inilah beli-beli yang lokal-lokal lah ya, banyak ya. Yang penting sih makan sehat sama tidur cukup sama ngindarin stres itu sih. Ya, sama kalau capek tolong istirahat ya. Kalau capek tolong istirahat ya, capek ya, istirahat ya. Kepada siapapun yang capek, istirahat itu penting. Karena itu banyak yang suka maksain kerja. Iya benar, jangan kerja bagai kuda tapi habis itu tepar ya kan. Duitnya ntar habis ke situ buat ngobatin dong. Iya itu dia, makanya duitnya jadinya minus ya. Jangan. Mendingan duitnya buat santai-santai di rumah. Online streaming nontonin kita atau nontonin yang lain ya kan? Iya betul itu penting. Jangan lupa ini Milta sekarang bisa didengerin di Podme, di Spotify dan di YouTube channel Hypespace. Nah kita hari ini mau bahas apa nih yang rame-rame juga berkaitan sama corona ini? Yang rame-rame kemarin, yang Pak Jokowi disuntik sambil gemeter ya kan? Iya Pak Jokowi disuntik. Bukan Pak Jokowinya yang gemeter. Yang nyuntiknya. Yang itu rame banget tuh. Aduh gemeteran. Hey guys, asal kalian tahu itu profesor, dokter yang emang profesor yang udah ahlinya. Mungkin gemeter ya wajar lah, namanya juga live nyuntikin orang pertama. Siapa yang nggak gemeter coba ya? Tapi biasanya kan emang orang-orang yang biasa di belakang layar itu kalau ada di depan layar tuh emang gemeter kan. Kita aja kan banyak gemeternya ya Mia kalau lagi recording gini. Ini kita jarang-jarang live ya kan. Baru sekali kita live kemarin pas Hype ulang tahun. Nah jadi wajar aja sih kalau profesor itu gemeteran. Yang disuntik RI1. Terus udah gitu yang pertama. Yang kedua itu vaksin yang pertama disuntik ke Indo. Yang ketiga live kamera semua di depan berjuta-juta kamera. Flash banyak banget. Semua orang tertuju pada dia kan. Siapa yang gak gemeter? Kalau gue mungkin lebih kalau gue mungkin bisa muntah. Ada orang yang panik muntah gitu kan. Iya bisa. Itu suami gue kalau dia panik demam panggung dia biasanya muntah-muntah dulu tuh. Karena mungkin dia belum ada tahu nih. Emang kenapa sih itu yang nyuntikin gemeter? Itu siapa? Nah ini kita udah ada namanya nih, Profesor Dr. Abdul Muthalib. Dia ini merupakan dokter konsultan penyakit dalam onkologi medik atau kanker. Lihat dong, nih dokter. Dia dokter kepresidenan berarti di sana. Dia juga ketua tim dokter kepresidenan. Berarti bukan sembarangan orang dipilih nih, Bo. Iya dong. Ya kan? Iyalah yang nyuntik. Dia biasa nyuntik tapi tapi nggak dilihat kamera gitu loh maksudnya. Dan bukan vaksin COVID pertama di Indonesia juga. Jadi ya gemeter, wajar aja. Gemeter diwawancara. Dia udah jawab nih Bapak Profesornya. Iya, menyuntikkan orang pertama di Indonesia tentu ada rasa juga. Dia jawabnya gitu. Bener. Nervous dan jadi bukan masalah apa-apa ya.
kita kalau ada di posisi dia juga pasti Iya. takut. Dan dengan umur Bapak Profesor yang sudah 70 tahunan kurang lebih, tepatnya berapa gua nggak tahu. Ya dengan kondisi kayak gitu masih banget sehat dong menurut Iya, gua, iya, berdiri bener-bener. tegak, masih bisa nyuntikin dan Masih bisa kerja, berpikir Iya, gitu itu ya. keren Oke banget lah. sih. Iya, keren. Tepuk tangan buat Bapak Profesor. It's okay Bapak, nggak apa-apa Iya, gemeternya iya. ditonton sama orang se-Indonesia, tapi kamu keren loh Bapak. Iya. Cie. Gemeter artinya itu adalah dia masih menghargai panggung. Iya betul. Iya. Menghargai Kalau orang panggung. yang nggak gemeter sama sekali, ya nggak panik sama sekali, lu berarti udah ngeremehin yang mau lo lakuin, Ngeremehin kan? panggung ya. Itu artinya keren Iya, banget iya, iya. Bapak. Tapi perkara vaksin ini rame sih di WhatsApp Yes. grup, di obrolan. Iya sekarang tuh penting banget WhatsApp grup ya, karena kita kan jarang ketemu nih. Jarang nongkrong, jadi nongkrongnya Jarang di nongkrong, WhatsApp jadi group, nongkrongnya guys. di WhatsApp grup. Jadi kita mantau WhatsApp grup tiap hari nih. Itu Heeh. semua orang pada ngomongin soal vaksin, dari mulai yang berita-berita hoax nyebar Yes, sampai yang benar-benar, sampai yang berita benar gitu, sampai ada gosip-gosip Ya, ada gosip-gosip, kalau divaksin ntar kayak gini tahu, ntar lu kayak gini tahu, lu kayak gini tahu. Nah makanya ada kubu-kubu yang gue yes vaksin, ada yang kubu tidak. Kayak gitu. Nah lu kubu yang mana tuh, Tan? Kalau gue sih yes dong. Lu Yes kubu yang dong. yes ya? Gue kayak Anang jadi. Aku sih yes gitu ya. Aku sih yes. Lu kubu aku sih yes. Kalau gue kubu di labil. Gue nggak tahu yes, nggak tahu no. Gue bingung. Gue masih bingung. Mungkin karena gue kurang teredukasi kali ya. Jadi gue masih bingung antara yang tengah-tengah. Mungkin banyak sobat militan atau teman-teman yang dengerin masih Iya, di masih fase gue galau-galau nih, juga, bingung-bingung. galau-galau ini. Gimana sih caranya untuk mengambil keputusan yakin atau tidak gitu? Kalau ya? menurut gue sih kalian harus baca sebanyak-banyaknya, terus cari tahu dengan ke ahlinya juga, terus banyak diskusi, banyak ngobrol juga sih. Jadi kalau gue kemarin akhirnya memutuskan yes karena gue udah deket banget sama si virus Yes, ini, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua udah diuber-uber sama Bu RT. Mbak Intan daftar ya mau. Udah harus catetin nama ya. Iya, dia dari kemarin udah yang Mbak Intan tolong kirim nick sama nama yang mau yang mau vaksin gitu. Terus gue oke, tapi gue udah yes juga sih sebelum Iya, Bu iya. RT ini. Cuman maksudnya untuk mendaftarkan itu ternyata ya itu tadi Bu RT udah ngeburu-buru, jadi ya udah gue daftarin gitu. Ini Gua alhamdulillah ya daftarin. Bu RT-nya sangat sigap dan sangat membantu. Yoi, Karena iya, banyak kan yang alhamdulillah. RT yang cuek, bodoh amat gitu ya. Berarti RT lo acuh-acuh. belum ya? Belum halo-halo ini belum. vaksin RT ya? gue masih sebatas nih bansos kayak ngasih bansos ke Oh, orang-orang oke, yang oke, membutuhkan. oke. Lebih kayak ke situ. Karena yang lain juga minta. Biasanya tanggal segini bansos datang, kok belum datang ya kan? Bansos mana Pak RT? Masih Bu sibuk RT. sama bansos ya? Ntar kalau nggak dikasih diurap Pak RT Bu RT-nya sama warga. Kasian amat ya jadi RT tempat lo ya, Mi? Tuh udah pusing sama RT ya kan, belum data vaksin, belum ngurusin data bansos segala macem. Iya sih, kalau gue sih kemarin ya langsung kirim itu tadi apa namanya, nama dan nick daftar itu ya. nama dan semuanya ya. Gue daftarin apa namanya orang rumah juga jadinya, karena emang udah diminta datanya kan. Nah terkait vaksin nih, jadi emang baiknya kalau yang gue baca tuh Yes, semuanya tuh vaksin, karena ada Ada infonya nih. ada infonya nih. Apaan aja tuh Ini infonya mana kita ya? bacain. Jadi itu memang kita sebaiknya divaksin ya. Yes. Ya, tapi balik lagi sih ke pilihan ya. Cuman kalau yang gue baca-baca memang sebaiknya vaksin itu dilakukan oleh 70% orang Indonesia supaya imunnya benar-benar Baik semua. kebentuk gitu, benar-benar kebentuk. Jadi si COVID-nya ini nggak bisa Masuk ke dalam-dalam karena dalam ada tentaranya nih. Iya. Udah disuntikin Jadi tentara. berarti udah ada banyak yang ngelindungin nih 70% manusia Indonesia. Nah itu. Nah, kalau yang boleh divaksin itu adalah dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Terus ya udah dia menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan sama bersedia mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Jadi jadwal imunisasinya itu sebaca-baca gue itu 2 kali Mi vaksinnya. Jadi vaksin pertama itu disuntikin, abis itu 2 minggu kemudian dia vaksin lagi. Jadi 2 kali ya vaksin si COVID-19 ini ya. Ya biar dia apa namanya bekerja dengan maksimal di badannya gitu. Yes, Nah banyak banget di WhatsApp grup teman-teman gue yang kayak cerita, ya ampun aku tuh pengen banget divaksin gitu, tapi aku nggak bisa soalnya aku nyusuin dan aku hamil kayak gitu-gitu. Apa aja sih Iya, yang nggak boleh gitu. nih Jadi orang-orang ada yang beberapa boleh. yang nggak boleh. Maksud gue adalah kalau kalian itu sebenarnya bisa divaksin, vaksinlah gitu, karena Yes. banyak kok teman-teman kita yang
nggak bisa divaksin, tapi dia tuh Pengen. sebenarnya mau vaksin gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan ini gitu. Jangan maksudnya. menyanyiakan apalagi gretong. Iya, apalagi Janganlah gretong. disia-siakan kalau gretong makan nasi bungkus gretong aja seneng. Iya bener, masa apalagi vaksin nih. nggak mau ya gitu. Nah ini ada daftar orang-orang yang tidak boleh mendapat vaksin Sinovac Ya, nih. apa aja tuh? Ini dari Okezone ya, gue dapatnya. Ini pernah terkonfirmasi menderita COVID, terus Yes. ibu hamil atau menyusui, mengalami gejala ISPA, terus anggota keluarga serumah kontak erat. Jadi misalnya ada pasien yang lagi isolasi mandiri di dalam rumah kita. Nah itu kita satu rumah itu jadi nggak boleh divaksin karena kemungkinan besar si virusnya itu bisa jadi ada di Karir di badan-badan ini ya. di badannya si orang yang isoman juga. Terus memiliki riwayat alergi berat, terus mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, terus menderita penyakit autoimun, penyakit jantung, koroner, jantung koroner, terus gagal ginjal, Transplantasi ginjal. rematik, saluran pencernaan, terus hipertiroid, autoimun, kanker, HIV, diabetes mellitus, paru, TBC dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kamu sehat, Yes. terus kamu tidak termasuk di antara orang yang tidak terkena ini semua tadi disebutkan. tidak yang gue tadi sebutkan tadi, lebih baik vaksin sih kalau menurut gue, supaya kita bisa sama-sama ngeberantas si virus COVID ini gitu. Karena balik lagi kan si vaksin ini akan bekerja kalau 70% orangnya itu Indonesia divaksin. divaksin. Nah, kan kayak mungkin soal militan yang kubunya kayak gue nih masih di Masih tengah-tengah galau vaksin nggak ya karena nggak ke edukasi, mungkin karena baru tahu ini bisa memikirkan untuk kayaknya sepertinya jadi ini emang saya membutuhkan. iya gitu bener-bener ya. Jadi kalau menurut gue kan banyak juga orang yang bilang kayak misalnya si COVID ini tuh akan hilang kalau kita bisa bekerja sama. Jadi please tolonglah kita bekerja sama. Karena ibaratnya ini rantai ya, Bo, nggak bisa Iya sendirian. benar. Sama kayak misalnya gini, kalau ada satu orang yang positif, terus yang lainnya nggak mau di swab Tes, atau nggak mau dites, itu sebenarnya tuh nyusahin juga sih. Karena nggak bisa tracing, terus udah Yes. gitu. Ya lo baik-baik aja, tapi siapa tahu lo OTG kayak gitu-gitu loh maksudnya. Karena Jadi, ada OTG ini ya. iya, karena ada OTG ini. Karena kan emang si virus ini tuh emang kalau yang selama ini gue cari tahu dan baca ya, emang kita tuh bisa ngelawan virus ini kalau kita tuh bisa sama-sama gitu loh maksudnya. Karena kita nggak bisa sendirian untuk ngelawan ini Iya ya. benar. Kalau lo mau sendirian ya udah lo cari itu aja, pulau sendiri tinggal di sana. Nah iya tuh, beli pulau sendiri, berasa ini ya dari Hollywood ya. Iya, nggak apa-apa kalau lo mau sendirian Oh hidup iya, ya kayak kan? Cristiano Ronaldo kan pas terpapar dia langsung ke pulau sendiri pribadi. Oh kalau Isolasi di situ. oh iya beneran itu beneran. Iya kan rame. Terus foto pakai celana boxer doang ya. Oke, Aduh. oke. Rame ibu-ibu komen. Seksi banget kalau pernah bilang kayak gitu ya kan. Cristiano Ronaldo doang yang bisa kayak gitu Mi, soalnya. Secara uangnya banyak. Nah Iya. kita ini yang masih pas-pasan mohon taat sama Kalau negara. rakyat jelata Pak taat aja sama negara gitu. Maksudnya ini bukan cuman buat lo doang, tapi buat kita semua gitu. Nah banyak banget nih rame nih. Kan tubuh gue, kan badan gue juga harus bisa menolak dong apapun yang masuk dan tidak ke dalam gue tubuh gue. setuju sama Rame itu. nih orang yang kayak gini. Gue setuju nih. kayak gitu. Berarti tapi lo jadi kalau menurut gue ya orang-orang macam itu adalah orang-orang yang egois gitu. Maksudnya kalau lo mau hidup bersosialisasi, Yes. ada di antara orang-orang gitu. Yes. Maksudnya ya lakukanlah yang bisa berdampak juga baik untuk lingkungan gitu maksudnya. Dan satu lagi memang kita juga sebagai mungkin yang agamanya muslim dan lain, mungkin kita juga harus taat kepada negara kita, karena itu juga salah satu di agama juga harus taat sama negara, sama Iya, pemimpin benar. kita. Ketika pemimpin kita bilang A, kita ikutin karena mungkin juga yang terbaik buat kita. Karena kan nggak ujuk-ujuk Pak Jokowi bilang yes, pasti kan udah banyak Iya. antek-antek dan Maksudnya, lain-lainnya, banyak rapatnya Iya, dan iya, diomonginnya, benar-benar. nggak langsung Pasti kan bilang ada yes. para ahli yang udah ini nih, Udah yang ikutan udah ngasih saran, neliti, meneliti. yang pasti udah banyak yang ahli yang neliti tuh. Terus ya kita tuh apa sih gitu ya? Maksudnya kalau emang nggak yakin ya udah cari informasi lebih banyak gitu. Yes. Tapi kalau misalnya masih nggak yakin juga ya udah. Dan Ya yang udah. penting sih ini halal ya guys, halal. Iya, MUI juga Kadang udah orang suka rame halal. tuh ya, aduh vaksin kan ada BPOM minyak juga babi, udah, aduh iya. vaksin kan tuh ada apa-apanya babi, gua gak ngerti itu ya. Kata itu haram atau apa, ini sudah dilabelkan halal guys. udah Mudah-mudahan dilabelin insya Allah halal. baik di tubuh kita Iya, semuanya. benar. Biar nih tentara-tentara tubuh kita pada berdiri, si corona mau masuk udah dibantai. Sih asik. Empas nih corona lu jangan masuk ke tubuh gue gitu kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau masih galau-galau. Berarti kalau masih galau berarti kalian harus
lebih baca lebih banyak gitu, lebih banyak cari baca, tahu lebih lihat banyak videonya ya. atau mungkin bisa telepon ke hotline segala Iya macam. benar, tapi pesannya juga bacanya yang balance ya, jangan yang udah biasanya tuh yang gue juga suka kayak gitu, misalnya ada suatu hal terus gue meyakini suatu hal ini, ya gue akan mencari yang itu. Iya, gue akan mencari ke situ gitu supaya penggiringan opini gue tuh ke arah sana terus. Nah, tapi untuk masalah ini tolong cari berita yang imbang gitu. Biar udahan, ini udah cukup. Jangan sampai nih corona anniversary ntar. Setahun ya. Setahun dia ulang tahun ntar. Tapi kayaknya sih tapi kalau dilihat dari jadwal vaksin sih Mi, itu emang ulang sampai tahun ya? Sampai lewat setahun sih kan, terakhir itu 2022 apa 2021 itu makanya akhir mental gitu, gue udah siap sekolah online 2022 udah. Iya, mental gue episode kemarin udah gue ikhlaskan hati gue, karena kalau nggak ikhlas susah. Iya benar Susah emang banget. harus diterima sih, apapun itu harus diterima. Sama kayak si vaksin ini, kalau mau menerima ya terimalah dengan ikhlas ya kan, supaya dampaknya bisa nggak ngerusak diri sendiri juga gitu maksudnya. Karena iya, Ariel aja udah Bang vaksin, Ariel udah vaksin. Yang bikin gemes bajunya, Bang. Kenapa bajunya begitu, Bang? Gambar orang ketawa terus kayak kode banget juga deh dia. Dia sebenarnya maksudnya apa, Bang, baju kamu, coba Bang? tanya ke Bang Ariel deh. Jawab Bang Ariel. Bang Ariel tuh teman pakai masker masih aja karismanya kelihatan ya, Bu. Bener. Ya kan? Jadi lo ngikutin Babang Ariel atau ngikutin beritanya Raffi nih, Mi? Semuanya gue ikutin. Raffi Ahmad habis vaksin rame tuh di sosial media gara-gara dia katanya habis vaksin party-party, kumpul-kumpul tuh. Adalah satu artis perempuan yang komen bla 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 pro kontra tuh. Habis vaksin bukan berarti kalian bebas pergi-pergi main-main nongkrong-nongkrong dan lain-lain ya. Ternyata ada klarifikasinya bahwa itu sebelum masuk ke tempat nongkrong itu adalah di swab antigen dulu segala macam. Semua juga ngikutin protokol kesehatan. Mungkin kan nggak semua orang ya foto pakai masker. Ada kalanya mungkin dia pakai masker tapi mungkin pas lagi bawa foto dia buka atau gimana, atau kemarin mungkin sih kalau yang gitu gue kan. nonton di IG story-nya, Ciela gue nonton IG story Sapose tuh. IG story lah sih, postingannya Arafi lah pokoknya yang di repost sama Dokter Tirta tuh. Arafi deket banget tuh sama Arafi. Dia bilang sih dia lagi habis makan terus diajak foto gitu. Jadi ya mungkin jadi belum pakai masker karena habis makan kan ya. Ya udah kita ini ya aja sih berpikir baik aja lah ya, positif gitu ya. aja lah ya. Setidaknya kita semua harus positif tentang vaksin ini. Soalnya kalau kita nggak positif nanti virus itu bisa menyerang kita, imun kita ngedrop ya kan. Benar-benar kita harus positive thinking. Kita harus ikhlas, kita harus banyak baca, harus banyak belajar, nggak usah baca-baca berita yang menakutkan. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang lagi di isolasi mandiri atau teman-teman yang lagi ada di manapun, tetap semangat. Apalagi teman-teman yang ada di Wisma Atlet, banyak juga teman-teman gue yang di sana, tetap semangat, tetap keep strong. Kalian nggak sendiri dan kalian juga pasti bisa melawan virus ini. Betul. Dan satu pesan gue, kalau kalian butuh bantuan kalian bilang, itu penting sih kalau menurut gue. Jadi kalau kalian butuh bantuan, kalian ngomong, gue minta dibantu A, gue minta dibantu B. Itu siapapun orangnya, gue sih yakin kalau udah diomongin kayak gitu pasti akan nolongin sih. Karena jangan diem. Iya, karena ketika kita butuh bantuan terus kita ngomong, itu rasanya tuh lega banget ternyata Mi. Dan dan itu bikin kita jadi lebih bersemangat juga. Kalau kita minta bantuan seorang bantu kita kan kita ngerasa kayak disayang ya. Nah, disayang. Itu nambah semangat. Itu bikin kita happy juga. Nambah energi positif kita dan imun kita naik juga. Dan satu lagi yang terpenting adalah ketika orang terpapar COVID itu bukan berarti kita menjauhi dan mencibir dia. Karena kena orang kena virus ini bukan aib ya guys. Kalian nggak perlu takut guys. Misalnya dinyatakan sudah sembuh, jangan berarti kalian harus menjauh atau kalian harus pakai masker rapat-rapat terus takut, atau mungkin kalian tutup pintu, tutup jendela, nggak mau ketemu orang itu. Nggak kayak gitu sayang caranya. Parno boleh tapi jangan over gitu ya. Iya, Parno boleh tapi jangan over ya. Bukan berarti harus berarti kalian harus buka masker terus peluk-peluk cium-cium, nggak begitu. Yang penting kita harus sifatnya tetap sama aja karena ini bukan aib ya. Sekali lagi. Dan siapapun bisa kena. Dan siapapun bisa kena, dan ketika orang yang udah kena juga ya itu tadi, kalau emang butuh bantuan ya dibantu gitu. Kalau misalnya dia mau cerita didengerin, kalau nggak mau ya udah cukup gitu. Cuman kasih semangat support aja sih kalau menurut gue itu. Ya udah deh, kita akhiri dulu episode kali ini. Jadi lo udah mau divaksin belum? Kayaknya sepertinya kita semua harus vaksin guys. Yes, gue berhasil. Kita harus vaksin guys semuanya. Demi 2023 kita udah bisa melancong kemana-mana tanpa masker. Bener. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bisa senyum tanpa masker. Nggak berjerawatan lagi di muka gue gara-gara pakai masker.
master ya. Hidung gue biar ada mancung gitu ya, kalau tambah gini tambah pesek gitu. Kasihan hidung kita tutup terus ya kan. Iya. Ya udah, makasih ya Mi. Ya, thank you teman-teman ya Milatan, makasih ya. teman-teman. Jangan lupa bisa disimak di mana Mi? Didengerin di Podme, di podme.id di sini Podme, dan juga bisa dengerin di YouTube channel Hive Space, dan juga jangan lupa follow IG kita ini Militan Podcast Double Ya, dan di Spotify juga. Dan di Spotify. Ya, thank you. Dadah, bye Mi. Bye Tan, bye Bye, Militan. Militan.